Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Halikam. Saya dari kelas AS1, NIM saya S2018-1023, dan saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen hukum administrasi negara dan tindakan pemerintah, yang dimana di dalamnya memuat materi-materi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijaksanaan, dan tata cara penggunaan instrumen hukum keperdataan dan kedudukan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan AAUPB, dan ada juga tindakan material. Dan di sini langsung saja dalam pembahasan yang pertama, perbedaan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang diciptakan oleh lembaga atau pejabat negara yang mengatur prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan keputusan tata usaha negara sendiri merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku konkret, individu, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, di sini terdapat perbedaan-perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara. Yang diantaranya, yang pertama, dari segi sifatnya, peraturan perundang-undangan ini lebih bersifat umum, universal, dan tidak memihak kepada siapapun. Berbeda dengan keputusan tata usaha negara sendiri yang bersifat individu, konkret, dan final. Dan mengenai uji material atau uji gugatannya, perundang-undangan ini diuji material di Mahkamah Konstitusi, sedangkan keputusan tata usaha negara sendiri itu melalui gugatan peradilan tata usaha negara. Dan mengenai batas waktu, dalam perundang-undangan ini tidak dibatasi waktu atau berlaku untuk selamanya, sedangkan dalam keputusan tata usaha negara sendiri ini hanya berlaku sekali atau dalam hal peristiwa saja. Dan masuk pada materi berikutnya, yaitu macam-macam keputusan tata usaha negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Macam-macam keputusan tata usaha negara ini ada beberapa macam. Yang pertama, keputusan deklaratoir dan keputusan konstitutif. Yang kedua, keputusan yang menguntungkan dan yang memberi beban. Dan yang ketiga, keputusan en malik atau tidak permanen dan keputusan yang permanen. Yang keempat, keputusan yang bebas dan keputusan yang terikat. Yang kelima, keputusan positif dan negatif. Dan yang keenam, keputusan perorangan dan kebendaan. Di sini saya akan menjelaskan arti dari keputusan macam-macam keputusan dari tata usaha negara itu tersebut. Dan yang pertama, keputusan deklaratoir. Keputusan deklaratoir ini merupakan keputusan yang hanya menyatakan hak dan kewajiban. Sedangkan dalam keputusan konstitutif ini merupakan keputusan yang dapat melahirkan dan menghapus suatu hubungan hukum, hak dan kewajiban. Dan sedangkan dalam keputusan yang menguntungkan dan keputusan yang memberi beban, keputusan yang menguntungkan ini merupakan keputusan yang hanya memberi hak tanpa adanya kewajiban. Sedangkan dalam keputusan memberi beban ini, keputusan yang hanya memberi kewajiban tanpa adanya memberi hak. Dan keputusan en malik dan keputusan yang permanen. Keputusan en malik ini bisa disebut dengan keputusan yang bersifat kilat atau hanya bersifat sementara dan dibatasi waktu-waktu sementara. Sedangkan keputusan yang permanen ini merupakan keputusan yang tidak dibatasi waktu atau waktunya itu relatif lama. Dan selanjutnya keputusan yang bebas dan terikat. Keputusan yang bebas terikat di sini merupakan keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan yang bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara baik dalam kebebasan kebijaksanaan maupun dalam kebebasan berinterpretasi. Sedangkan dalam keputusan terikat ini merupakan keputusan yang bersifat terikat. Artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya, keputusan positif dan negatif.
Keputusan positif ini merupakan keputusan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan itu. Sedangkan dalam keputusan negatif itu ialah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada. Jadi tidak menimbulkan apa-apa. Dan mengenai keputusan yang positif ini terbagi dalam 5 golongan. Yang pertama, keputusan yang pada umumnya itu melahirkan keadaan hukum yang baru. Dan yang kedua, keputusan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu. Dan yang ketiga, keputusan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya badan hukum. Dan yang keempat, keputusan yang membebankan kewajiban baru kepada seseorang atau beberapa orang, dan di sini bisa disebut dengan perintah. Dan yang kelima, keputusan yang memberikan hak kepada seseorang atau kepada beberapa orang, dan di sini bisa disebut dengan hak atau keputusan yang menguntungkan. Sedangkan dalam keputusan negatif sendiri itu dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak terima, atau suatu penolakan. Selanjutnya ada keputusan perorangan dan keputusan kebendaan. Keputusan perorangan merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi seseorang atau keputusan yang berkaitan dengan orang. Contohnya di sini dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai pejabat negara. Sedangkan dalam keputusan kebendaan merupakan keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau keputusan yang berkaitan dengan benda. Contohnya di sini misalnya sertifikat hak atas tanah. Dan adapun keputusan yang digolongkan dengan keputusan perorangan dan keputusan kebendaan. Misalnya itu keputusan dalam izin untuk melakukan usaha industri. Dan setelah macam-macam keputusan tata usaha negara, kita masuk ke dalam peraturan kebijaksanaan. Pengertian dan kedudukan peraturan kebijaksanaan. Nah, apa itu peraturan kebijaksanaan? Peraturan kebijaksanaan atau yang disebut dengan Bundesregel itu merupakan suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintah yang berwenang. Nah, di sini kedudukan peraturan kebijaksanaan itu tidak disebutkan secara rinci di dalam undang-undang, tetapi hanya disebutkan dalam good governance atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan yang selanjutnya itu ciri-ciri peraturan kebijaksanaan. Yang pertama, peraturan kebijaksanaan itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan, dan peraturan kebijaksanaan itu dibuat berdasarkan Fresh Air Mason. Dan asas pembatasan dan pengujiannya itu tidak dapat dilakukan karena memang tidak ada dasar dalam perundang-undangan. Dan dalam prakteknya itu dapat berbentuk berbagai dan jenis aturan. Baik, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yakni cara penggunaan instrumen hukum keperdataan. Ketika membahas kedudukan hukum pemerintah, telah disebutkan bahwa pemerintah dalam kegiatan sehari-hari itu tampil dengan dua kedudukan. Yang pertama sebagai wakil dari badan hukum, dan yang kedua tampil sebagai wakil dari jabatan pemerintah itu sendiri. Sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintah itu tidak jauh berbeda dengan seseorang atau hukum perdata itu sendiri, yaitu diatur dan tunduk kepada hukum keperdataan serta dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Dan di sini terdapat ada beberapa cara penggunaan instrumen hukum keperdataan. Yang pertama, perjanjian perdata biasa. Perjanjian perdata biasa ini merupakan perjanjian yang sangat sering dilakukan pemerintah. Contohnya ini dalam jual beli, sewa menyewa, atau memborong lahan untuk kepentingan dari rakyat umum sendiri. Contohnya dalam pembelian tanah untuk rumah dinas atau untuk perkantoran. Nah, dalam perjanjian perdata, dan yang kedua itu ada perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar. Di sini dimaksudkan pemerintah dapat pula menggunakan instrumen hukum keperdataan untuk membuat perjanjian dengan pihak swasta
dalam rangka melakukan tugas-tugas tertentu. Misalnya tugas-tugas atau pekerjaan yang tidak sepenuhnya itu dilakukan oleh pemerintah. Dan dalam perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar ini, itu biasanya menggunakan kontrak adhesil, yaitu suatu perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan secara sepihak sehingga pihak lawan berkontraknya itu tidak ada pilihan lain kecuali menolak atau menerima hal tersebut. Seperti yang terjadi pada perjanjian distribusi aliran listrik dan gas dan air minum. Dan selanjutnya ialah perjanjian mengenai pelaksanaan kewenangan publik. Perjanjian antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga negara yang diperjanjikan itu ialah mengenai cara badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan wewenang pemerintahannya. Dan yang demikian itu disebut dengan perjanjian mengenai pelaksanaan kewenangan publik. Dan yang terakhir ada perjanjian mengenai kebijakan pemerintah. Perjanjian yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian. Oleh karena itu, kebijakan yang diperjanjikan itu ialah kebijakan dari tata usaha negara itu sendiri. Maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak lain badan atau pejabat tata usaha itu sendiri, yang secara administratif memiliki kewenangan untuk kebijakan publik yang diperjanjikan tersebut. Baik, kali ini kita akan memasuki pembahasan AAUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sebelum pada awal kemunculannya, AAUPB ini hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan bahkan dijadikan sebagai instrumen baik untuk peningkatan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan pemerintah. Dan selanjutnya AAUPB ini dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi. Pada konsepsi welfare state, pemerintah itu diwajibkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang untuk itu pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan di masyarakat. Dan berikut merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sudah disebutkan dalam pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Dan yang pertama itu ada asas kepastian hukum, yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara, dan yang ketiga ada asas kepentingan umum, dan yang keempat ada asas keterbukaan, dan yang kelima ada asas proporsionalitas, dan yang keenam ada asas profesionalitas, dan yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Kita bahas mulai dari asas yang kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dan dalam asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan mengenai asas keterbukaan ini yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat lainnya. Dan selanjutnya yaitu asas proporsionalitas, yaitu asas yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara. Dan yang keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan kode etik, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara itu harus bisa ditanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita masuk kepada bab yang terakhir, yakni dari tindakan material, pengertian dan contoh tindakan material, atau yang disebut dengan Feitarigen Handelingen.
Tindakan material atau dalam bahasa hukum administrasi negara disebut juga tindakan faktual, yaitu tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak dapat mengakibatkan efek hukum. Dan dalam contoh tindakan material ini bisa dicontohkan dalam fungsi-fungsi perbuatan nyata dalam pejabat tata usaha negara. Contohnya dalam fungsi pelayanan. Dalam fungsi pelayanan jasa itu ada jasa pos, jasa telekomunikasi, jasa pelayanan listrik, dan jasa penyediaan air minum. Dan dalam fungsi pelayanan pemerintah itu bisa dikatakan dengan fungsi pelayanan dalam pengukuran tanah oleh Badan Hukum Pertanahan. Dan dalam fungsi pembangunan itu dalam pembangunan infrastruktur, contohnya dalam pembangunan jembatan, pembangunan jalan-jalan di desa, atau yang lain sebagainya. Dan dalam rangka penegakan hukum itu misalnya tindakan pengosongan dan penyegelan. Demikian, terima kasih presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau tidak jelas atau ada yang tidak jelas, mohon maaf. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.